Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkan kepadanya tentang agamanya. Dan di sini kita akan mengaji, pada malam hari ini kita akan mengaji kajian yakni dengan tema tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Mu'in. Untuk membuka acara malam ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang kedua, yakni acara tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Mu'in. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Demikian dari kami selaku moderator atau MC. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, uswikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati kita, meyakini bahwasanya nikmat-nikmat ini semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Lantas kita bersyukur dengan lisan, kita memuji Allah sang pemberi nikmat, seperti mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan kesempatan. Dan juga kita bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita pergunakan nikmat-nikmat Allah dalam rangka mentaati Allah. Jangan sampai kita mempergunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu bersyukur, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki surah Ali Imran untuk menyempurnakan
pembahasan kita dari surah Al-Baqarah. Kita akan selesaikan fawaid atau beberapa faedah dari surah Al-Baqarah ayat 286. Kita sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu sekitar 13 faedah. Nanti ada 6 lagi yang belum kita sampaikan atau 7 faedah. Baru setelah itu kita lanjutkan pembahasan surah Ali Imran. Saya bacakan kembali ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak pernah membebani nafsan, seseorang, illa melainkan wus'aha, sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha, baginya, ma kasabat, pahala atas apa yang dikerjakannya. Baginya ya mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya. Wa 'alaiha maktasabat, dan baginya mendapatkan dosa dari apa yang dia kerjakan, mendapatkan siksa dari apa yang dia kerjakan dari keburukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami melakukan kesalahan. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, janganlah engkau bebani kepada kami, isran, dengan beban yang berat, kama, sebagaimana, hamaltahu, engkau pernah membebani, alal ladzina min qablina, kepada umat sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah ya, engkau pikulkan kepada kami, tuhammilna, engkau pikulkan kepada kami, ma la taqata lana bih, apa-apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Anta, engkaulah maulana, pelindung kami, fangsurna alal qaumil kafirin, maka menangkanlah kami saat menghadapi orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya dari ayat ini yang dapat kita ambil adalah annahu yanbaghi lil insan ayyas'alallah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Wajib bagi kita memohon kepada Allah al-afiyah, memohon afiat, kesehatan, keselamatan. Karena tidak ada nikmat setelah Islam yang sangat utama melainkan nikmat afiat. Kita diberi nikmat ya, mampu menjaga diri dari bermaksiat, kita memohon nikmat supaya diberi kesehatan, dan kita memohon nikmat supaya tetap di atas keistiqomahan. Itu cakupan dari al-afiat. Al-afiat. Kalau dalam bahasa Indonesia, afiat itu ya padanan dari sehat wal afiat gitu ya. Sehat dan afiat ya. Kalau di bahasa Arab lebih luas daripada itu.
Hal ini sebagaimana yang pernah Nabi sampaikan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi setelah mendapatkan nikmat keimanan, Islam tentunya, Islam iman, maka Abu Bakar diperintahkan memohon al-afiyat, ya, dimohon supaya diberi kesehatan, diberi keistiqomahan, diberi keselamatan, ya. Itu cakupan dari al-afiyat. Kemudian pelajaran berikutnya, wajib bagi kita memohon maaf. Kenapa? Sebab kita tidak pernah lepas dari sifat kurang. Artinya kita itu sebagai manusia sangat terbatas kemampuan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jujur saja, masih banyak syariat Allah yang belum mampu kita laksanakan. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, ya. Kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, masih banyak amalan-amalan tersebut yang belum mampu kita laksanakan. Terkadang kita mampu melaksanakan tapi kurang ikhlas, ya. Mungkin terkontaminasi oleh riya, ujub dan sebagainya. Intinya kaum muslimin, kita menyadari kita itu terbatas kemampuannya, serba kurang dalam menjalankan perintah-perintah Allah khususnya. Maka karena kita merasa terbatas kemampuan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita mohon maaf kepada Allah atas keterbatasan tersebut. Tersebut. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Kemudian selain kita diperintahkan minta maaf karena keterbatasan kita yang belum mampu maksimal di dalam menjalankan syariat Allah, mulai dari menjelang tidur sampai bangun tidur dan tidur lagi. 24 jam itu banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi zaman sekarang, di mana zaman ini banyak orang sibuk dengan mencari ekonomi, maisha dan sebagainya, sehingga gak sempat untuk memikirkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah bersiwak misalnya, macam-macam lah sunnah-sunnah Nabi itu. Kemudian di satu sisi kita juga banyak melakukan dosa. Maka disinilah kita membutuhkan maghfirah, ampunan dari Allah atas dosa yang sudah kita kerjakan. Waghfir lana. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, yang akan terjadi, dosa kita menumpuk, makin banyak, akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka kita perlu melakukan amalan-amalan al-mahiyat, amalan penghapus, seperti bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Paling tidak kita menteladani Nabi, sehari Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Kemudian kita laksanakan sholat 5 waktu berjamaah karena menghapus dosa. Puasa sunnah itu menghapus dosa. Wudu yang baik sesuai dengan sunnah Nabi juga menghapus dosa. Sholat Jumat, umroh, haji. Jadi banyak amalan-amalan al-mahyat yang menghapus dosa-dosa itu yang harus kita istiqomahi, harus kita kerjakan. Dan kita sekali lagi jujur, kita butuh kepada ampunan dosa. Sebab kalau kita nggak diampuni dosanya, maka demi Allah dosa kita akan makin banyak, menumpuk, akhirnya sulit untuk mendapatkan hidayah. Sebab satu maksiat kalau tidak kita tobati, Nabi gambarkan seperti nuktah sauda, satu noda hitam, titik hitam. Yang ini kalau dibiarkan akan bertambah titik-titik itu.
Ya, noda-noda itu makin bertambah. Kalau sudah ya penuh, ingat, dosa kecil ketika dibiarkan bisa menjadi besar. Maka mulai sekarang jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Kita melakukan dosa. Dan yang namanya dosa itu pasti membinasakan. Maka jangan remehkan dosa. Ya. Maka sebagai orang yang cerdas dan sadar diri bahwa kita itu terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita nggak sehat terus, kita nggak punya uang terus, kita nggak muda terus, dan kita nggak hidup terus. Maka kita supaya cerdas memanfaatkan momen-momen kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan hanya puas dengan mampu beramal soleh, tapi tingkatkan bagaimana agar supaya amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting kaum muslimin. Banyak orang beramal soleh tapi nggak diterima oleh Allah. Makanya kita jangan fokus memperbanyak amal atau memperbanyak kuantitas, tapi bagaimana kita juga fokus memperbaiki kualitas, menjaga keikhlasan kita tentunya, meningkatkan ketakwaan kita tentunya. Suatu hari dalam kitab At-Tamhid, syarah dari Al-Muwatta karangan Ibnu Abdul Bar, jilid 4, halamannya saya lupa, kalau nggak salah 458. Kitab ini besar Pak, ada 50 jilid Pak. Saya belum mampu beli. Ya, saya sempat tanya berapa harganya. Ya, sebelum diskon harganya 12 juta Pak. Setelah diskon tinggal 8,5 juta. Belum ongkir katanya. Masya Allah. Ya sudahlah. Semoga Allah mudahkan. Ya, sementara kita puas membaca PDF saja. Nah, disebutkan di sini. Satu hari anak dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an melihat sang ayah sedang makan di rumah. Tiba-tiba ada pengemis di luar. Ya, ada pengemis ya. Ya sudah nak, ini uang 1 dinar, kasihkan kepada pengemis tersebut. 1 dinar itu Pak, kalau dirupiahkan itu 4,25 gram emas. Anggaplah 2 juta lebih ya. Berapa? 4 gram. 3 jutaan ya. Ya ini kasihkan 1 dinar. Kasihkan. Setelah dikasihkan kepada pengemis tersebut, lantas anak ini memuji ayahnya Abdullah bin Umar dengan pujian, Masya Allah ayah, engkau orang yang dermawan, engkau orang yang baik. Semoga Allah ya menjadikan engkau ya semakin ya, baik di sisinya dan diterima amalan-amalanmu, kata anaknya. Kemudian kata ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Nah, law alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqatan dirhamin aw wahid lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut alladhi mimman yataqabbalullah innama yataqabbalullah minal muttaqin." Kata Abdullah bin Umar, "Nak, seandainya ayah mengetahui bahwasannya Allah menerima satu sujud dari ayah atau satu sedekah dirham dari ayah, ya, tentu kematian lebih ayah cintai. Dan tahukah kamu nak, siapakah orang yang diterima sedekahnya, diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Ibnu Umar membacakan surah Al-Maidah, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, Pak. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Luar biasa. Seandainya saya tahu satu sujud diterima oleh Allah, lebih aku cintai dan lebih ya bahagia bagi diriku dan sudah siap mati katanya. Masya Allah ya. Bayangkan ya,
Maka kesimpulannya kita nggak boleh pede dengan diri kita. Maka kita wajib mohon ampun kepada Allah. Pelajaran berikutnya, wajib bagi kita memohon rahmat kepada Allah untuk urusan-urusan kita yang akan datang. Tadi mohon maaf atas keterbatasan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang tidak maksimal. Lalu mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang jelas kita banyak dosanya. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu pendosa, pasti melakukan dosa. Kemudian mohon rahmat atas apa yang akan datang. Masya Allah ya. Jadi kita mohon supaya dirahmati di masa depan. Dirahmati ya ketika menjelang kematian, dirahmati ketika menjawab pertanyaan mungkar nakir, dirahmati ketika bangkit dari alam kubur, dirahmati ketika melewati sirat, jembatan. Intinya kita supaya mohon rahmat untuk masa depan kita, karena kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Bahkan kita nggak tahu apakah naudzubillah kita nanti akan wafat di atas keimanan atau tidak. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu dari akhir kehidupan kita. Disinilah Allah menyebutkan warhamna, warhamna, rahmatilah kami. Masya Allah ya, luar biasa, luar biasa. Ya. Saya ulangi, pertama di sini ada 3 permintaan. Pertama talabul af, meminta maaf anit tafrid fil ta'ats, dari ketaatan-ketaatan yang banyak kita lalaikan. Yang kedua mohon ampun atau istighfar karena kita mungkin melakukan yang diharamkan. Yang ketiga mohon rahmat untuk masa depan kita, untuk waktu yang akan datang. Kemudian pelajaran berikutnya, orang beriman itu tidak ada wali baginya kecuali Allah Rabbnya. Wali di sini bisa bermakna penguasa, pelindung, penolong. Dan perwalian di sini ada 2 macam. Ada wilayatul ammah, ada wilayatul khassah. Wali secara umum, di kekuasaan secara umum, artinya semua yang ada di muka bumi ini itu di bawah wilayatullah, di bawah kekuasaannya Allah, perwalian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua urusan makhluk itu di bawah kekuasaan Allah, wilayatullah. Baik itu orang beriman, orang kafir, semuanya urusannya itu di bawah kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 30, waruddu ilallahi maulahumul haqq. Kembalikan semuanya kepada Allah, wali kalian yang sesungguhnya, penguasa kalian sesungguhnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan sesat apa yang mereka ada-adakan itu. Yang kedua, waliul khassah, wilayah secara khusus, perwalian secara khusus, artinya Allah mengkhususkan perwaliannya, kekuasaannya, pertolongannya kepada siapa? Yaitu orang beriman. Orang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah juga 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu kaum muslimin wali bagi orang-orang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dalam surat yang lain Allah sebutkan wallahu waliyul mu'minin, Al-A'raf, dan Allah itu wali bagi orang beriman. Allah juga sebutkan inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya Allah itu wali bagiku, kata Rasul, yang telah menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawalla sholihin, dan Allah mengurusi semua urusan orang-orang yang soleh. Maka ada 2 wilayah di sini, wilayatul khassah khusus kepada orang-orang beriman. Yang kedua, wilayatul ammah meliputi semua urusan makhluk. Maka di sini dikatakan anta maulana, engkaulah wali kami, pelindung kami, penolong kami, penguasa kami. Pelajaran berikutnya dari ayat ini kita tahu dianjurkan bertawasul kepada Allah ketika berdoa. Ketika berdoa kita bertawasul.
Di sini orang-orang beriman bertawasul dengan sebutan anta maulana, engkaulah wali kami, pelindung kami. Nah, setelah kita berdoa wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana, engkaulah wali kami. Nah, begitu juga tawasul dengan asmaul husna, bertawasul dengan Rob, ya Robbi, Robbana hablana, Robbi ja'alni, Robbana atina, dan seterusnya. Pelajaran yang terakhir, wajib bagi kita al-luju ilallah azza wajal fin nusrah alal qaumil kafirin. Wajib kaum muslimin bagi kita kembali kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan mengalahkan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Ini yang sering dilupakan. Canggihnya peralatan, besarnya pasukan tidak menentukan kemenangan. Kam min fi'atin ya qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit, yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalut ribuan pasukannya, Talut sekitar 300-an. Ternyata mampu mengalahkan dan membunuh Jalut yang memiliki pasukan ribuan, bahkan ratusan ribu, dengan izin Allah. Maka kaum muslimin, ini rahasianya. Makanya Umar bin Khattab sering berpesan kepada pasukannya, ya, supaya pasukan yang miskin itu, ya, diberi fasilitas agar mereka itu diberi kesempatan untuk memanjatkan doa kepada Allah. Karena apa? Sudah kita sampaikan, bisa jadi kaum muslimin kita diberi rizki, kita ditolong karena orang miskin di antara kita. Doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Umar berpesan kepada pasukannya, jangan bermaksiat kepada Allah selama di medan pertempuran. Ya, kalau kalian bermaksiat kepada Allah, apa bedanya kalian dengan musuh kalian? Ya. Orang kafir bermaksiat kepada Allah, terus kamu bermaksiat, apa bedanya? Maka kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, jangan bermaksiat kepada Allah ketika di medan pertempuran. Nah, begitu juga kita dalam hidup ini, kalau ingin diberkahi hidupnya, diberkahi usianya, diberkahi anak-anaknya dan semuanya, maka jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ketika menghadapi musuh-musuh kita, maka mendekatlah kepada Allah, dipindipi kepada Allah, dan kita supaya ya, terus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fangsurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah untuk dapat memenangkan musuh-musuh kami, orang-orang kafir. Dan tentunya menghadapi musuh kita dari orang kafir itu dengan dua cara. Yang pertama dengan hujjah balighah, dengan hujjah, dalil, keterangan, penjelasan yang jelas. Yang kedua dengan bayan, ya, hujjah dan bayan. Yang kedua dengan pedang atau senjata, ya, kalau itu memungkinkan. Nah, yang jelas menghadapi orang kafir dengan dua cara ini, dengan hujjah, dengan menegakkan dalil-dalil, penjelasan-penjelasan yang logis yang diterima oleh mereka, dan juga yang kedua bisa dengan peperangan. Tentunya ini harus ada izin dari pemerintah, ya, yang sah, ya, karena nggak boleh kita perang sendiri. Kemudian kalau ya, menghadapi musuh dari orang munafik, maka di sini hanya membutuhkan hujjah yang kuat, hujjah bayan yang jelas. Tidak boleh menggunakan senjata. Kenapa? Sebab orang munafik bagaimanapun mereka lahirnya itu Islam. Yang kita nggak boleh membunuh orang Islam. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan si fulan munafik, Umar yang sangat bersemangat minta izin untuk membunuh dan memenggal orang itu. Apa kata Rasul? Jangan, gak boleh. Sebab nanti kalau kamu membunuh orang munafik itu, apa kata orang-orang? Wala yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai orang mengatakan Muhammad mateni kancani dewi. Nah, kan begitu ya. Nah, alhamdulillah rampung surah Al-Baqarah.
alhamdulillah kita akan masuk surah Ali Imran. Namun sebelumnya, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, ini ada titipan pertanyaan dari takmir kita dan ketua ranting. Yang pertama, tentang seorang suami yang sakit parah, yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air ketika bersuci hendak sholat. Maka otomatis ya si suami ini ya, dan gak bisa menggunakan anggota tubuhnya, misalnya stroke misalnya, gak bisa bergerak. Bagaimana cara wudunya? Apakah istrinya boleh membantu mewudukan suami ini? Begitukah pertanyaannya? Nah, alhamdulillah kaum muslimin, kita sudah sampaikan di ayat yang dulu kita bahas bahwasanya Islam itu agama yang mudah. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ingat, pegang prinsip ini, Islam adalah agama yang sangat mudah. Yang pertama, bahkan Allah nggak ingin membinasakan hambanya. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, ya, idza amartum, apabila kamu diperintahkan, ya, fa'tu mastata'tum, laksanakan semampu kalian. Laksanakan semampu kalian. Ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka bagaimana cara bersucinya? Untuk kasus yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, hukum asal. Hukum asal wajib bagi orang yang sakit untuk bersuci dengan air. Hukum asal wajib berwudu kalau kena hadas kecil, dan mandi kalau kena hadas besar. Hukum asal. Belum bunyi kok sudah adzan? Oh, kecepatan, tumben ya. Nah, taib. Yang kedua, Pak, kita tadi hukum wajib ya, hukum asal. Yang kedua, jika tidak mampu bersuci dengan air, ya, karena tidak mampu atau karena khawatir kalau kena air sakit makin parah, sakit makin parah, atau khawatir ya nggak sembuh-sembuh kalau kena air, maka dia dibolehkan tayamum. Nah, ini kedua. Yang ketiga, tata cara tayamum yang benar. Nah, kita lihat surat Al-Maidah. Untuk berwudu, Allah sebutkan yang wajib dicuci wajah, tangan sampai ilal mirfak, sampai siku. Ingat, untuk wudu Allah sebutkan tangan sampai siku. Kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, ilal ka'bain, disebutkan ayatnya. Untuk tayamum Allah sebutkan yadun saja, nggak ada pembatas sampai siku. Makanya kalau kita bicara tangan dalam ilmu bahasa Arab, tangan itu ada 3 makna. Yang dinamakan tangan itu, yang pertama dari bahu ke ujung jari. Lihat di kamus dan di tafsir juga sama. Yang kedua dari ujung ke mirfak, ke siku. Yang ketiga dari ujung ke pergelangan. Itu definisi tangan, Pak. Definisi tangan. Nah, lantas untuk wudhu bagaimana? Wudhu itu lihat praktek Nabi. Nabi sebagai penjelas sebagai Quran, atau Quran berjalan itu yang Nabi. Ternyata prakteknya Nabi ketika tayamum, nah, tepukkan, tiup atau bersihkan ya, supaya nggak tebal debunya. Kemudian Nabi usap wajah, selesai. Itu cara tayamum Nabi. Nah, mudah kan? Mudah. Itu cara tayamum Nabi. Nah, selesai. Lihat hadis-hadis yang sahih. Al-Bukhari, Muslim, ada semua di situ. Kemudian, ya, lantas ini si sakit gak bisa juga tayamum. Bagaimana? Nah, kalau juga gak bisa, maka orang yang sakit tersebut bisa minta tolong orang yang sehat untuk mensucikannya. Ya, kalau masih bisa dengan air, ya diwudukan dengan air. Kalau nggak bisa, ditayamumkan. Silakan orang yang sehat tepukkan debu, usapan ke wajah yang sakit, lalu tangannya, begitu. Nah, bagaimana kalau minta tolong kepada istri? Nggak ada masalah. Ya, karena istri itu ya tidak masalah ya, menyentuh suami. Pendapat yang kuat. Sebagaimana pada Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang la yamassu, ya, tidak boleh menyentuh
lamas. Lamas di sini apa? Menyentuh berat atau menyentuh ringan? Menyentuh berat maksudnya apa? Berhubungan badan. Menyentuh ringan, ya nyentuh biasa. Ternyata dalil-dalil menyebutkan menyentuh di sini adalah berhubungan badan. Dan terbukti Nabi ketika hendak Jumatan biasa keliling ke rumah istrinya mencium keningnya dan gak berwudu setelah itu. Itu Nabi. Ya, jadi ini ada khilaf, memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i berpendapat nggak boleh, batal suami nyentuh istri, nah, begitu. Namun sahabat yang lain berpendapat nggak masalah, karena banyak dalil-dalil yang menyebutkan hal itu. Tapi tetap kita menghormati perbedaan pendapat. Nah jadi begitu Pak, nggak masalah istri atau anak atau ayah atau siapapun ya untuk mewudukkan suaminya. Bahkan ketika mati pun ya, anak laki-laki nggak boleh memandikan ibu, ya. Tapi untuk suami boleh, ya. Jadi suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami ketika wafat. Ini menunjukkan keistimewaan. Artinya ketika hidup pun nggak ada masalah. Jadi misalnya tidak cuma istrinya, Dek saya mau sholat misalnya, nggak bisa wudhu, ya sudah istri silakan tayamumkan suaminya. Gitu caranya tadi. Nah wajah kemudian tangan kanan. Nah begitu. Nah, makatan Bapak, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.